Selamat datang di Shira Channel. Jadi hari ini Mimin mau ngerekomendasiin sebuah film serial drama yang bergenre psikolog dengan sedikit sentuhan genre thriller. Lokasi syutingnya bisa dibilang sih lebih berfokus pada sebuah ruangan. Tapi Mimin jamin film ini tetap seru dan menarik untuk disimak. Suasana ketegangannya juga maksimal. Ditambah plot cerita yang dibuat juga bikin kita terus mikir sepanjang nonton film ini. Ya bisa dibilang sih mirip-mirip kayak film Saw gitu deh. Cuma bedanya nggak ada yang terbunuh sama sekali dalam serial drama ini. Film ini juga diperankan oleh sebuah idol group yang bernama Hiragana Keyakizaka 46 atau sekarang biasa dikenal dengan nama Hinatazaka 46. Seluruh member juga menggunakan nama asli mereka di dalam serial drama ini. Selain itu, film ini juga dirilis oleh sebuah layanan media streaming yang berasal dari Amerika, yaitu Netflix. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya ada sebuah film dari Indonesia juga loh yang pernah ditayangin di Netflix, yaitu The Night Comes For Us. Ngomong-ngomong soal Indonesia, ternyata salah satu pemerannya ada yang pernah tinggal di Indonesia dan jago banget nyanyi pok ame-ame belalang kupu-kupu. Ame-ame beralang kupu-kupu, si amakanasi karo maramini susu. Selain itu, dia juga sering ngasih tahu tentang kebudayaan Indonesia gitu deh. Hai, お買い求めするチョベックと言います。 Orang itu bernama Ushio Sarina, yang menjadi salah satu member dari Hiragana Keyakizaka 46. Meskipun film serial drama ini banyak mendapat komentar negatif dari banyak fans, karena alur cerita yang disajikan sangat berbahaya untuk para remaja, khususnya yang masih bersekolah. Tapi Mimin yakin pasti ada sebuah pelajaran yang dapat kita ambil ketika nonton film ini. Salah satunya adalah kita harus berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu, meskipun yang kita lakukan ini adalah sebuah hal kecil. Ya udah, biar nggak terlalu lama basa-basinya, langsung aja deh kita mulai. Film ini berjudul Remind. Plot inti dari alur cerita ini adalah seputar ancaman tentang pembalasan dendam yang disebabkan oleh pembulian seorang pelajar bernama Watanabe Miho. Sebelum lanjut, teman-teman juga bisa nonton terlebih dahulu serial drama ini, biar lebih seru tentunya. Karena seluruh isi dari video ini hanyalah sebuah spoiler dari 12 episode yang ada. Cerita ini diawali dari seorang pelajar bernama Mirei yang tersadar dengan ekspresi kebingungan melihat 10 pelajar di sebuah ruangan dengan kepala terbungkus oleh sehelai kain berwarna merah. Mirei pun langsung melihat seluruh isi ruangan itu. Tetapi tiba-tiba ketika melihat kepala rusa, Mirei pun kaget dan ketakutan karena mata rusa itu dapat mengedipkan matanya, walaupun sebenarnya itu adalah sebuah kamera yang tersembunyi. Tiba-tiba pintu untuk memasuki ruangan pun terbuka, namun tidak lama kemudian pintu itu tertutup kembali. Singkat cerita, beberapa pelajar lainnya yaitu Memi, Sarina, Mao, Mei, dan Ayaka pun tersadar juga. Mereka semua bertanya kepada Memi tempat apa ini. Padahal Memi sendiri pun juga nggak tahu ini tempat apa. Kemudian Mirei dan Sarina pun menyadari bahwa telah hilang selama 7 jam. Padahal keesokan harinya, mereka semua akan melaksanakan acara kelulusan sekolahnya. Tiba-tiba tikus pun datang ke atas meja, dan mereka pun kaget sampai membangunkan seluruh pelajar lainnya yang belum tersadar, yaitu Kumi, Mana, Shiho, Kage, dan Kyoko. Kemudian Kyoko pun mengulangi pertanyaan teman-teman sebelumnya kepada Memi. Dan Memi pun tentunya menjawab tidak tahu. Kyoko pun mengira mungkin ini semua hanyalah mimpi. Namun Ayaka tidak setuju dengan hal itu, dikarenakan kaki mereka semua terkunci dan tidak dapat digerakkan. Suasana pun berubah menjadi lebih tegang. Beberapa dari mereka pun mulai berusaha untuk melepaskan kunci yang ada di kaki mereka. Namun semua hal itu pun sia-sia. Tidak ada sinyal sama sekali di ruangan itu.
Namun Ayaka pun menyuruh mereka semua untuk menyalakan mode Wi-Fi dan berharap suatu saat akan datang sebuah sinyal yang terhubung. Kemudian semuanya pun menyadari kalau mereka semua adalah teman sekelas. Tetapi anehnya tidak seluruh teman sekelas yang ada di ruangan itu. Singkat cerita, Mao pun mengingat posisi tempat duduk ini dan kemudian membuka handphone untuk menunjukkan foto posisi tempat duduk ini. Lalu setelah Mao mengingat hal tersebut, lampu pun mati dan Mao pun menghilang dengan cepat. Suasana pun berubah menjadi lebih tegang karena Mao yang hilang tanpa sebab di ruangan itu. Mirei pun mengambil handphone Mao untuk melihat foto yang ingin ditunjukkan oleh Mao sebelum menghilang. Di sisi lain, teman-teman lainnya berusaha mencari cara untuk keluar dari masalah ini. Sementara Mirei pun mencari petunjuk untuk memecahkan masalah ini melalui mode konsentrasinya yang tidak dapat diganggu. Singkat cerita, Mirei pun mendapat petunjuk bahwa semua hal ini pasti berkaitan dengan seorang teman sekelasnya bernama Miho yang diceritakan telah menghilang. Miho diceritakan pernah menjadi teman sekelas bersama mereka semua yang ada di ruangan itu. Namun karena suatu kecelakaan, Miho pun tidak dapat berjalan lagi, sehingga harus menggunakan kursi roda dan kemudian dibully oleh teman-teman terdekatnya. Dengan adanya bangku kosong di sebelah Mirei, hal ini pun memiliki kesamaan dengan foto yang ada ditunjukkan oleh Mao, yang mana Miho seharusnya duduk di bangku itu. Karena semua orang yang ada di ruangan itu adalah orang-orang yang telah membuli Miho, Mirei pun kemudian berasumsi bahwa mereka semua mungkin harus mengingat tentang Miho, dan kemungkinan ini adalah sebuah pembalasan dendam dari Miho. Tetapi Mei malah menantang Miho, dan tiba-tiba bel berdering, lampu pun mati. Setelah itu Mei pun menghilang sama seperti Mao sebelumnya. Sebelum Mei menghilang, Mei menyuruh Sarina untuk mengakui kesalahannya. Kemudian semuanya pun menanyakan kepada Sarina apa maksud dari perkataan Mei. Namun Sarina malah mengalihkan pembicaraan dan menyalahkan mereka semua karena telah membuli Miho. Setelah itu mereka semua saling menyalahkan satu sama lain. Tiba-tiba beberapa ekor kodok pun jatuh ke meja dan membuat semuanya panik. Kyoko pun teringat akan kejadian Miho dan mengira bahwa kodok yang jatuh ini juga merupakan sebuah pesan dari Miho. Selain itu, Kyoko pun juga mengira bahwa tujuan pasung yang ada di kaki ini adalah agar semuanya merasakan apa yang Miho rasakan, yaitu tidak bisa berjalan lagi. Lalu kemudian mereka semua menyarankan Sarina untuk mengakui kesalahannya. Tidak lama setelah itu, bel pun berdering. Kemudian Sarina pun baru mengakui bahwa ini semua disebabkan oleh dirinya, dan tidak mengira bahwa Miho bakal terluka serius karena ulahnya. Setelah itu Sarina pun menghilang. Singkat cerita, tiba-tiba ada sinyal Wi-Fi yang terhubung ke handphone, dan kemudian sebuah akun bernama Mashiro Naseigi tiba-tiba memposting sebuah foto. Padahal yang tahu password akun tersebut hanyalah anggota dari Mashiro yang terdiri dari 12 orang. Dan ternyata mereka semua yang ada di ruangan itu merupakan sebuah kelompok bernama Mashiro Naseigi. Foto itu pun diposting tepat jam 12 malam, di mana seluruh anggota Mashiro Naseigi masih ada di ruangan itu, kecuali Watanabe Miho. Mashiro Naseigi atau dikenal dengan Mashiro adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 12 orang, dipimpin oleh Watanabe Miho, bertujuan untuk membuat sebuah keadilan dengan cara menghukum orang-orang yang bersalah kemudian memposting video orang tersebut di akun Mashiro. Setelah itu, Shiho malah berasumsi bahwa dalang dibalik semua ini bukanlah Miho. Kemungkinan besar adalah korban dari Mashiro Naseigi yang ingin membalas dendam. Tiba-tiba datang seorang pria berjalan pincang dengan kepala terbungkus kain berwarna merah, lalu membersihkan meja dan kemudian meninggalkan ruangan itu. Lalu Mirei pun setuju dengan perkataan Shiho bahwa ini mungkin dilakukan oleh korban Mashirona
karena Mirei teringat ada seorang korban dari Mashiro Nasegi yang berjalan dengan kaki yang pincang. Tidak lama setelah itu, pria itu pun datang lagi ke ruangan, dan Kage malah mengancam pria tersebut. Namun, hal yang Kage lakukan itu pun sia-sia. Kemudian orang itu kesal, dan membunyikan lonceng tepat di belakang Kage. Setelah itu, Kage pun menghilang. Suasana pun berubah menjadi lebih menakutkan. Tetapi anehnya pria itu malah menghidangkan sebuah minuman cola dengan obat tidur dan menyuruh Ayaka meminum minuman itu. Karena sebelumnya Ayaka juga berencana ingin melukai pria tersebut, tetapi malah Kyoko yang meminumnya karena semua ide itu berasal dari dirinya. Ternyata hal itu pun mengingatkan seorang korban Mashiro Nasegi yang meminum cola dicampur dengan pil tidur. Korban itu ternyata adalah para pelajar dari salah satu sekolah yang memiliki banyak tindakan kenakalan remaja. Kemudian Mana menjelaskan pernah ditelepon oleh salah satu korban itu dan mengancam seluruh anggota Mashiro Nasegi. Ketika sedang membahas itu, tiba-tiba seorang pria yang belum diketahui identitasnya itu pun datang lagi sambil membawa stick baseball di tangannya. Singkat cerita, pria itu pun menunjukkan identitasnya, yang ternyata orang itu adalah wali kelas mereka semua, yaitu Hayashi Sensei. Hayashi Sensei adalah seorang guru yang pernah dicurigai sering melakukan pelecehan, karena setiap mengajar beliau selalu menyentuh murid-muridnya. Akan tetapi para murid pun baru mengetahui Hayashi Sensei yang sebelumnya dikira seorang guru yang buruk, ternyata telah menyelamatkan mereka semua. Karena seorang pria yang sebelumnya ingin menghabisi kelompok Mashiro Nasegi dihadang oleh Hayashi Sensei, sehingga Hayashi Sensei pun terpukul dan kakinya tidak bisa berjalan dengan baik lagi. Tetapi Hayashi Sensei malah berbohong dan berkata kepada publik bahwa dia adalah orang yang menyerang pelajar berambut pirang itu. Hal ini dia lakukan karena tidak ingin murid-muridnya ikut terlibat dalam kasus ini. Setelah itu Hayashi Sensei juga memberitahu bahwa tindakan yang Mashiro lakukan selama ini telah merugikan banyak orang lain. Salah satunya adalah ketika melempari mobil seorang direktur dengan cat putih dan menjelaskan bahwa direktur itu malah mengira orang yang melakukannya itu adalah seorang karyawan yang membencinya. Kemudian karyawan itu dihukum sampai masuk rumah sakit. Hayashi Sensei pun langsung menanyakan kepada Kumi, apa itu arti keadilan menurut Mashiro Nasegi? Tetapi Kumi pun menjawab keadilan itu sebenarnya tidak ada. Singkat cerita, Hayashi Sensei pun sangat marah dan ingin memukul kepala Memi dengan stick baseball yang dia pegang. Hal ini dilakukan untuk menghukum mereka semua, karena semua orang yang ada di sini adalah orang jahat yang telah membuli Miho. Mirei pun disuruh merekam kejadian itu oleh Hayashi Sensei. Sambil merekam, Mirei pun menjelaskan bahwa yang selama ini mereka lakukan tidak sampai membunuh orang lain. Tetapi Hayashi Sensei membantah omongan itu dan menjawab hal yang Mashiro lakukan telah menghancurkan kehidupan beberapa orang yang tidak bersalah. Salah satunya adalah Hayashi Sensei itu sendiri. Karena saat itu Hayashi Sensei juga merupakan sebuah korban dari Mashiro Nasegi. Sampai ia ditinggalkan oleh istrinya. Ketika ingin memukul kepala Memi, tiba-tiba Kyoko pun mengeluarkan kata-kata bijak yang membuat Hayashi Sensei tidak jadi melakukan hal tersebut. Karena rasa sayang terhadap murid-muridnya, tiba-tiba Hayashi Sensei malah ingin membantu mereka semua dengan cara menghancurkan salah satu kamera yang ada di kepala rusa itu. Tetapi tiba-tiba Hayashi Sensei pun menghilang dengan cepat. Suasana pun semakin mencekam karena terjadi gempa bumi setelah itu. Singkat cerita, mereka pun baru mengetahui bahwa yang mengurung mereka semua di ruangan itu ternyata bukanlah Hayashi Sensei. Karena gempa bumi sebelumnya, buku medis pun tergeletak di lantai, dan mereka pun menyadari bahwa semua lukisan yang ada di ruangan itu menceritakan tentang kakak beradik. Kemudian mereka semua mengingat ada sebuah lukisan yang sama ketika mereka sedang berlibur di villa pacarnya Miho yang bernama Okazaki.
Dan Mirei pun menyadari bahwa 7 orang yang tersisa di ruangan itu adalah orang yang berlibur di villa tersebut. Kemudian mereka pun berasumsi lagi bahwa yang melakukan ini adalah pacarnya Miho. Hal ini dilakukan untuk membalaskan dendam Miho karena telah dibully selama di sekolah. Singkat cerita, Mana mengakui bahwa dirinya juga suka dengan pacarnya Miho, lalu menyatakan cinta kepada pacarnya Miho ketika di villa. Tapi sayangnya Mana ditolak oleh Okazaki. Mulai dari situlah Mana membuli Miho dan mengajak Memi untuk ikut membuli Miho juga. Mana pun juga memberitahu yang melakukan ini bukanlah Okazaki, karena Okazaki sudah tidak berpacaran lagi dengan Miho. Dan Okazaki diceritakan juga telah mempunyai pacar baru. Tetapi Mana pun mencurigai Shiho sebagai pacar barunya. Tidak lama setelah itu Mana pun juga ikut menghilang. Memi pun mulai kesal dengan tingkah laku Shiho dan mengira bahwa Shiho sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Mirei dan teman-teman lainnya menyuruh Shiho untuk jujur dan mengatakan hal yang sebenarnya. Shiho mengakui bahwa dirinya memang berpacaran dengan Okazaki. Tetapi hal itu ia lakukan ketika Okazaki sudah tidak bersama lagi dengan Miho. Kemudian Shiho mengatakan bahwa yang melakukan ini sebenarnya bukanlah Miho, karena Shiho mengetahui bahwa sebenarnya Miho sudah tidak ada lagi di dunia ini. Lalu salah satu teman terdekat Miho yaitu Kumi tidak mempercayai hal tersebut, karena tidak mungkin Miho melakukan hal tersebut hanya karena pacarnya direbut oleh Shiho. Singkat cerita, lampu pun mati di ruangan itu. Suasana pun berubah menjadi lebih menakutkan. Kemudian Shiho menceritakan bahwa Okazaki pernah salah menyuntikkan obat ketika mati lampu, sampai menyebabkan kematian kepada salah satu pasien di rumah sakit. Setelah itu, Kumi baru mengetahui bahwa orang yang meninggal itu adalah teman kecilnya Miho dan Kumi. Tidak lama kemudian, Shiho pun hilang sama seperti teman-teman sebelumnya. Singkat cerita, Mirei teringat bahwa ayahnya Miho adalah seorang dokter dulunya. Lalu Mirei pun merubah asumsi sebelum-sebelumnya dan mengira bahwa dalang dibalik semua ini adalah ayahnya Miho. Tiba-tiba mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Mirei dan Kumi pun mulai mengingat tentang ayahnya Miho dan baru menyadari awal kehancuran ayahnya Miho ternyata disebabkan oleh Ayaka yang pernah melakukan kencan bayaran dengan ayahnya Miho. Padahal saat itu ayahnya Miho hanya sedang melakukan survei kepada Ayaka. Kemudian Mirei menuduh Ayaka dan Kyoko bahwa mereka berdua sebenarnya sengaja menjebak ayahnya Miho dan menyuruh majalah harian untuk mengambil foto tersebut. もう分かった。何がだよ。全部分かった。は？本当は美穂への復讐だったんでしょ。どういうこと？さっきの話には嘘がある。 Ayaka pun memberitahu bahwa dia sebenarnya juga tidak tahu kalau itu adalah ayahnya Miho. Namun setelah berkata seperti itu, Ayaka pun menghilang, sama seperti teman-teman sebelumnya. Kemudian setelah itu Memi dan Kyoko menyalahkan Mirei, karena selama ini Mirei selalu menyuruh mengingat tentang Miho. Tetapi malah mengakibatkan satu persatu dari mereka menghilang tanpa sebab. Tidak lama setelah itu, Kyoko pun juga menghilang sama seperti Ayaka. Suasana pun menjadi lebih menegangkan, karena hanya tersisa mereka bertiga. Memi sudah tidak percaya dengan Mirei. Kemudian menyuruh Kumi untuk tidak mengingat tentang ayahnya Miho. Singkat cerita, Memi menuduh bahwa pelakunya adalah Mirei. Memi pun juga mengetahui dari Hayashi Sensei bahwa Miho sebenarnya mempunyai saudari perempuan di kelas yang sama. Dan Memi pun mengira bahwa Mirei merupakan saudarinya Miho yang pernah diceritakan oleh Hayashi Sensei. Karena selama ini hanya Mirei yang selalu menyuruh teman-temannya untuk mengingat tentang Miho. Memi pun mulai kesal dengan Mirei dan menuduh bahwa hal ini dilakukan untuk membalaskan dendam Miho. みんなを返せ。どうすれば分かってくれるの？私らばっかり。ミレイ。 Setelah itu, Memi mengakui bahwa ialah sebenarnya orang yang pertama kali membuat Miho dibully. Karena sebelumnya Miho selalu menyuruh Memi seperti pembantunya sendiri, sampai teman-teman lainnya juga melakukan hal yang sama. Kemudian Memi memohon kepada Mirei untuk menghilangkan dirinya. Tidak lama kemudian Memi pun juga menghilang. Suasana berubah menjadi lebih hening, karena hanya tersisa 2 orang di ruangan itu, yaitu Mirei dan Kumi. Mirei pun menyesal dan frustasi, karena selama ini dugaan semuanya yang dia pikirkan adalah salah. Namun Kumi masih tetap percaya kepada Mirei sejauh ini. Singkat cerita, Kumi tersambung dengan sinyal Wi-Fi
dan mendapat sebuah kiriman foto dari email yang tidak dia ketahui. Lalu Mirei melihat kembali semua lukisan di ruangan itu, dan baru menyadari bahwa semua lukisan yang ada di ruangan itu adalah sebuah gambar tentang kakak beradik. Dan mereka berdua setuju bahwa dalang dibalik semua ini adalah saudari Miho itu sendiri. Kemudian tiba-tiba Mirei pun hilang tanpa sebab, dan Kumi pun kaget seketika. Tidak lama setelah itu datang seorang pelajar menggunakan kursi roda dengan kepala tertutup oleh kain. Lalu Kumi mengira orang tersebut adalah Watanabe Miho. Dan ternyata orang itu adalah Kage, yang menjadi saudarinya Miho selama ini. Singkat cerita, mereka berdua pun saling menyalahkan satu sama lain karena telah membuli Miho. Namun Kage memberitahu kepada Kumi bahwa dirinya baru mengetahui Miho itu adalah saudarinya ketika Miho sudah tidak ada. Kage pun berjanji akan mengampuni teman-teman lainnya yang membuli Miho jika mereka semua sudah meminta maaf. Nah, di sini kita mendapat satu pelajaran yang paling penting, yaitu memaafkan sebuah kesalahan. Oke, balik lagi ke cerita sebelumnya. Kage pun mengambil sebuah foto yang terjatuh, yang mana foto tersebut adalah foto ketika Miho dan Kage saat masih kecil. Pada saat itulah Kumi tersadar bahwa foto itu sama seperti yang diterima pada email Kumi sebelumnya, dan ternyata Kage sebenarnya juga dikirimkan email yang sama. Kemudian pada saat itulah mereka baru mengetahui ternyata Watanabe Miho masih hidup. Lalu kemudian film pun berakhir.